Part kedua. Setelah pengumuman itu menyebar di kalangan karyawan, mereka pun memutuskan untuk pergi, karena bayaran yang Jin So-han berikan sangatlah besar. Jin So-han memerintahkan kepada Cho Sa-hyok, agar anak buahnya mengawal para pegawai sampai tujuan dengan aman. Cho Sa-hyok mengatakan kepada Jin So-han, kalau kemungkinan besar, dari salah satu pegawai yang pergi, akan melaporkan situasinya kepada Sekte Asblood. Cho Sa-hyok berpikir, kalau Jin So-han sengaja melakukan hal tersebut, supaya dari salah satu pegawai yang pergi, bisa melapor kepada Sekte Asblood. Cho Sa-hyok pun mengingat kejadian dan perkataan Jin So-han, saat berbicara dengan pemilik yang dulu. Lalu Cho Sa-hyok memberanikan diri bertanya kepada Jin So-han, apakah Jin So-han melakukan hal tersebut karena ada hubungannya dengan klan Sword Dance. Jin So-han pun memandang ke arah Cho Sa-hyok, sambil berkata, bagaimana kau tahu? Cho Sa-hyok dengan raut wajah ketakutan mengatakan, kalau dia mendengar percakapan Jin So-han dengan pemilik yang dulu sudah mati. Jin So-han membenarkan hal tersebut. Jin So-han menceritakan, kalau dia dibesarkan oleh klan Sword Dance. Dan setelah tahu apa yang terjadi kepada klan Sword Dance yang disebabkan oleh Sekte Asblood, dia tidak bisa berdiam diri. Setelah Sekte Asblood mengambil alih tempat yang dulunya adalah milik klan Sword Dance, dan menjadikannya tempat bordir, dia pun tidak bisa membiarkan hal tersebut. Cho Sa-hyok akhirnya tahu, kenapa Jin So-han melakukan hal tersebut itu, karena ingin membalaskan dendam kepada Sekte Asblood, yang sudah menghancurkan klan Sword Dance. Cho Sa-hyok pun menanyakan, siapa yang akan membantu Jin So-han untuk membalaskan dendamnya kepada Sekte Asblood? Jin So-han dengan santai menjawab, tidak ada. Cho Sa-hyok berpikir, kalau Jin So-han sudah gila, karena ingin melawan Sekte Asblood sendirian. Cho Sa-hyok di sini mengakui, kalau Jin So-han memanglah kuat. Terbukti dia bisa mengalahkan pemilik bordir yang dulu dan dirinya. Namun ini berbeda level, karena lawannya adalah sebuah organisasi. Itu yang dipikirkan oleh Cho Sa-hyok. Cho Sa-hyok mengatakan kepada Jin So-han, kalau Sekte Asblood, bukanlah sekte yang bisa dikalahkan oleh Jin So-han seorang diri. Di sini Jin So-han sedikit kaget, kalau Sekte Asblood bisa membesarkan namanya. Dan juga, bisa menguasai wilayah Eastern Dark Street saat dirinya tak ada. Cho Sa-hyok berpikir, kalau Jin So-han terlalu meremehkan Sekte Asblood. Cho Sa-hyok berkata kepada Jin So-han, kalau Sekte Asblood sudah bisa mengelola 4 paviliun, 3 aula bela diri, 2 asosiasi perdagangan dan 2 kelompok tentara bayaran. Dilihat dari aspek tersebut, Sekte Asblood bisa mengerahkan setidaknya beberapa ratus pasukan dalam sekali penyerangan. Itu yang dikatakan Cho Sa-hyok kepada Jin So-han. Jin So-han yang mendengar hal tersebut, berkata kepada Cho Sa-hyok, kalau dia tidak perlu melawan mereka semua, terutama dari fraksi ortodok, cukup hanya perlu membunuh beberapa pemimpin mereka, seperti yang telah dilakukan ke tempat bordir beberapa waktu yang lalu. Cho Sa-hyok yang mendengar perkataan Jin So-han tersebut, berpikir kalau Jin So-han memang terlalu meremehkan para pemimpin Sekte Asblood. Cho Sa-hyok berpikir, kalau terus mengikuti Jin So-han dia bisa cepat mati. Karena hal tersebut, dia pun berencana untuk kabur. Saat Cho Sa-hyok sedang berpikir, Jin So-han memanggilnya. Seketika dia pun kaget dan ketakutan. Jin So-han mengatakan kepada Cho Sa-hyok, ketika para bawahanmu kembali, kau juga harus pergi. Cho Sa-hyok tambah kebingungan atas apa yang dikatakan Jin So-han. Jin So-han menambahkan, saat Cho Sa-hyok pergi, dia disuruh untuk membawa uang yang banyak dari tempat penyimpanan termasuk anak buahnya juga. Cho Sa-hyok sedikit tidak senang, karena dia belum mendapatkan penawar racunnya. Jin So-han berkata, dia lupa akan hal tersebut dan mengatakan kalau Cho Sa-hyok tidak meminum penawar racunnya, organ dalam tubuhnya akan meleleh dalam beberapa hari. Cho Sa-hyok yang mendengar hal tersebut, seketika marah. Lalu Jin So-han mengeluarkan kotak yang berisi pil racun. Cho Sa-hyok, yang terlebih dahulu senang akan kebebasannya atas racun yang ada di dalam tubuhnya, langsung menelan pil tersebut, tanpa bertanya dulu kepada Jin So-han. Cho Sa-hyok mengira kalau dia sudah bebas. Namun ketika dia melihat muka Jin So-han yang aneh, dia pun bertanya kepada Jin So-han, kenapa wajahmu seperti itu? Jin So-han berkata, apa kau tahu apa itu? Kenapa kau langsung memakannya? Cho Sa-hyok mengira kalau itu adalah penawarnya. Namun Jin So-han mengeluarkan pil itu, hanya ingin menunjukkan kalau racun yang asli itu, ada di dalam kotak tersebut. Jin So-han pun tak menyangka, kalau Cho Sa-hyok akan memakannya langsung. Seketika, Cho Sa-hyok pun berkeringat dingin. Jin So-han,
Mengejek Cho Sahyok yang bertingkah bodoh, Cho Sahyok yang merasa dibodohi sangat marah, dan ditambah setelah kejadian tersebut, Jin So-han dengan santainya duduk dan minum-minum. Cho Sahyok, yang putus asa dengan keadaannya, dia pun ikut duduk dan meminta Jin So-han menuangkan segelas minuman. Jin So-han yang mendengar itu menatap ke arah Cho Sahyok. Cho Sahyok yang berpikir, kalau hidupnya sudah tak berarti, dia mengatakan kepada Jin So-han kalau dia tak peduli jika Jin So-han membunuhnya. Karena dengan seiring waktu juga, dia akan mati oleh racun. Jin So-han yang mendengar itu pun menghela nafas dan tersenyum. Setelah Jin So-han menuangkan air untuk Cho Sahyok berkata akan tetap di sana. Karena, bagaimanapun juga, kalau pertarungan pecah antara Jin So-han dan Sekte Asblood, mereka akan tetap membunuhnya, karena Cho Sahyok gagal melindungi pavilion tersebut. Cho Sahyok mengatakan, jika memang harus mati, dia lebih senang mati setelah melihat Jin So-han bertarung. Setelah mendengarkan itu, Jin So-han pun hanya tersenyum. Di tempat lain, di Sekte Asblood, kabar mengenai Jin So-han yang berhasil mengambil alih pavilion lunar atau yang biasa disebut tempat bordir, sudah terdengar ke kuping ketua Sekte Asblood. Ketua sekte tersebut menyangka, kalau Jin So-han adalah salah satu master bela diri yang kuat. Tapi bawahannya mengatakan kepada ketua sekte tersebut, kalau laporan yang dia terima, bahwa Jin So-han bisa menaklukkan tempat tersebut menggunakan racun. Salah satu bawahannya, yang memimpin skuad Raizorwin, mengajukan diri untuk mengurus masalah yang telah dilakukan Jin So-han. Pemimpin sekte pun memberikan izin kepada pemimpin skuad Raizorwin, untuk mengurus masalah dengan Jin So-han. Dan juga, ketua sekte tersebut memerintahkan kepada pemimpin skuad Raizorwin, untuk membunuh siapapun yang berhubungan dengan Jin So-han. Di sini pemimpin skuad Raizorwin ternyata mempunyai tujuan lain. Diketahui, kalau dia telah mengincar tempat bordir itu sejak lama. Sehingga kalau dia berhasil mengatasi masalah dengan Jin So-han, dia bisa mendapatkan tempat tersebut. Beberapa hari pun berlalu, Jin So-han dan Cho Sahyok terlihat sedang berjalan-jalan, sambil memakan cemilan yang dibawa oleh Cho Sahyok. Cho Sahyok merasa heran, karena melihat Jin So-han begitu santai, setelah melewati beberapa hari yang seharusnya Sekte Asblood sudah mulai untuk bergerak. Namun, yang dilihat Cho Sahyok dari Jin So-han, hanya bersantai-santai dan tak mempersiapkan strategi sama sekali. Tak lama kemudian, Cho Sahyok mendengar seseorang yang berteriak dari kerumunan. Dan ternyata itu adalah pemimpin skuad Raizorwin. Orang-orang yang berada di sekitar merasa ketakutan akan kehadiran dari Sekte Asblood. Cho Sahyok memberitahukan kepada Jin So-han, kalau mereka berasal dari Sekte Asblood. Dan juga, memberitahukan kalau yang dilihat Jin So-han itu adalah skuad dari Raizorwin, yang cukup terkenal akan kekejamannya di Sekte Asblood. Cho Sahyok berkata, kalau pemimpin skuad Raizorwin yang datang langsung ke sini, dia pasti membawa pasukan elitnya. Jin So-han dengan santai cuman melihatnya. Cho Sahyok mengatakan, kalau berdasarkan arah yang mereka tuju, sepertinya mereka menuju ke pavilion Lunar Das, atau biasa yang kita sebut tempat bordir. Jin So-han yang mengetahui hal tersebut, mengatakan, kalau sebagai pemilik, dia harus menyambut tamunya. Setibanya di sana, pemimpin Raizorwin memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Jin So-han ke hadapannya. Setelah melihat tempat tersebut, pemimpin skuad Raizorwin merasa senang. Karena, apa yang dia bayangkan melebihi ekspektasinya. Setelah mencari beberapa menit, para anak buahnya mengatakan, kalau tempat tersebut tidak ada seorang pun. Bawahannya berpikir, kalau Jin So-han takut dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Karena dilihat dari ruang penyimpanan, uang dan barang-barang yang berharga masih tetap ada. Seketika pemimpin skuad Raizorwin itu pun senang mendengar hal tersebut. Namun, tak lama Jin So-han dan Cho Sahyok pun datang. Pemimpin skuad Raizorwin dan anak buahnya seketika melihat ke arah mereka. Anak buahnya yang melihat itu, mengira kalau Jin So-han adalah pengunjung yang datang. Jin So-han memprovokasi mereka dengan mengatakan, kalau mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka yang mendengar itu pun marah. Jin So-han menyuruh Cho Sahyok untuk menutup pintunya. Pemimpin tersebut, menyadari kalau yang datang itu bukanlah pengunjung, melainkan orang yang membunuh pemimpin tempat itu yang dulu. Pemimpin skuad Raizorwin itu mengatakan kepada Jin So-han, kenapa tidak melarikan diri? Jin So-han berkata, kenapa harus lari? Aku kembali setelah makan. Pemimpin skuad itu pun tersenyum setelah mendengar perkataan Jin So-han. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Jin So-han. Dengan tenang, Jin So-han menghindar dan menyerang balik mereka. Dengan sekejap, sebagian dari mereka pun tumbang.
Pemimpin skuad itu pun terkejut melihat apa yang sudah terjadi. Sebagian dari anak buah yang masih berdiri tidak terima apa yang sudah Jin So-han lakukan terhadap rekannya. Mereka serentak menyerang Jin So-han. Jin So-han yang menyadari itu langsung mengeluarkan salah satu jurusnya. Dan boom! Mereka pun terlempar dan mati dengan seketika. Pemimpin dan Cho Sa-hyuk yang melihat itu terkejut. Cho Sa-hyuk membayangkan kalau Jin So-han ternyata sekuat itu. Bahkan tanpa menggunakan senjatanya, pemimpin skuad itu tak menyangkanya kalau Jin So-han sekuat itu. Jin So-han memanggil dan bertanya kepada pemimpin skuad itu dengan sebutan gendut, dan bertanya kenapa dia tidak ikut maju menyerang. Pemimpin skuad tersebut marah dan menanyakan asal dari Jin So-han serta keinginannya. Jin So-han dengan tegas mengatakan, "Sekte As Blood." Pemimpin skuad itu pun terkejut dan berpikir kalau Jin So-han mempunyai dendam dengan sektenya. Di sini terlihat kalau pemimpin skuad itu ingin melarikan diri dengan cara bernegosiasi. Dia pun mengatakan kepada Jin So-han, kalau menginginkan hal tersebut, Jin So-han seharusnya berbicara kepada ketua sekte Asblood, bukan padanya. Lalu dia berinisiatif untuk melaporkan kepada ketua sekte Asblood, supaya ketua sekte Asblood sendirilah yang akan datang menemui Jin So-han. Jin So-han berkata, "Apa kau pikir aku bodoh? Setelah kau mengatakan itu, terus aku akan menyetujuinya." Pemimpin skuad itu pun tak punya pilihan selain bertarung melawan Jin So-han. Dia langsung menerjang ke arah Jin So-han, dan melemparkan anak buahnya yang tergeletak di depannya. Pemimpin skuad Razor Wind itu berpikir kalau Jin So-han pasti akan menghindar. Dan pada saat itu, kesempatannya untuk menyerang Jin So-han akan datang. Namun tak diduga, bukannya menghindar, Jin So-han malah mengembalikan tubuh anak buah yang dilemparkan pemimpin skuad itu. Dan alhasil mengenainya. Sebelum sempat bangun, dia melihat ke arah Jin So-han. Dan dia tidak melihat keberadaannya. Jin So-han melompat dan menerjang ke arah pemimpin skuad itu, dan mendaratkan sebuah tendangan. Dengan seketika pemimpin skuad itu pun mati. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.